Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan karunia-Nya berupa umur, berupa kesehatan, sehingga dan terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat beriman dan berislam, nikmat untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berzikir kepada Allah melalui tadarus Quran, melalui membaca Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama membaca dan memahami Quran surat Al-Buruj, surat ke-85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa samud Balil ladzina kafaru fi takzib Wallahu min waraihim muhit Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit tempat menyiksa orang mukmin, yang dikorbankan, yang dikobarkan api penuh kayu bakar. Ketika itu mereka hanya duduk di sekitarnya. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Tidaklah mereka menyiksa, membakar orang-orang mukmin itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan cobaan siksaan terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangat keras. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang membalikkan hidup setelah mati. Yang mengembalikan hidup setelah mati. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemilik arsy lagi Maha Mulia. Maha Kuasa berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara, yaitu bala tentara Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan itu Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat ikhwatun iman rahimakumullah,
Dalam surat Al-Buruj ini Allah menjelaskan bagaimana tindakan orang kafir terhadap orang yang beriman. Allah bersumpah di sini demi langit yang mempunyai gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit tempat menyiksa orang mukmin, yang dikobarkan api penuh kayu bakar. Ketika itu mereka hanya duduk di sekitarnya. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Tidaklah mereka menyiksa, membakar orang-orang mukmin itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi orang kafir dari dulu sampai sekarang itu sangat benci kepada orang yang beriman. Dalam surat Al-Buruj ini ada sebuah kejadian pada zaman dahulu, bagaimana orang kafir menyiksa orang yang beriman. Disiksa dalam sebuah parit, setelah itu dibakar dengan api, dan mereka orang kafir hanya menyaksikan penyiksaan terhadap orang yang beriman ini, menyaksikan di pinggir parit. Mereka sangat bergembira menyaksikan penyiksaan, penganiayaan, penindasan, kezaliman terhadap orang-orang yang beriman. Nah, mengapa orang kafir ini sampai teganya menyiksa orang yang beriman? Di sini dijelaskan, orang yang beriman disiksa oleh Allah tidaklah mereka menyiksa, membakar orang-orang mukmin itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi orang kafir benci kepada orang yang beriman ini bukanlah karena hal yang lain, tapi karena orang mukmin ini mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Allah yang Maha menyaksikan segala sesuatu. Begitulah watak orang kafir yang selalu membenci orang mukmin. Karena orang mukmin hanya mengatakan Allah lah satu-satunya sembahan, Allah lah satu-satunya yang harus ditaati, yang harus diikuti. Tidak ada yang lain selain Allah yang harus ditaati, dipatuhi. Nah, orang kafir sangat benci kepada mereka yang tidak turut kepada mereka. Artinya, manusia yang tidak turut kepadanya. Sedangkan orang yang beriman hanya tunduk patuh kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, termasuk kepada orang kafir. Nah, disinilah yang menjadi alasan kenapa orang kafir sangat benci kepada orang yang beriman. Kemudian di sini Allah menjelaskan bagaimana nanti balasan terhadap orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan cobaan siksaan terhadap mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab jahanam
dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Orang kafir sudah jelas, orang kafir yang senantiasa menyakiti orang yang beriman, maka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang mengerikan, yaitu azab neraka jahanam. Sedangkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Orang-orang yang beriman, yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yang menyatakan dirinya akan tunduk patuh kepada Allah, serta orang yang beriman itu adalah orang yang tunduk patuh hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasannya berupa surganya Allah nanti di yaumil akhir. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita oleh Allah diberikan nikmat iman kepada Allah. Sampai detik ini kita masih menyatakan keimanan kepada Allah. Keimanan adalah satu hal yang sangat berharga yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa iman dan Islam maka kita akan merugi dalam hidup ini, dan kelak di akhirat maka kita akan dimasukkan ke surganya Allah apabila kita berpegang teguh kepada keimanan selama di dunia ini. Sebaliknya, apabila kita tidak membawa keimanan dalam hidup ini dan sampai di akhirat kelak kita tidak membawa keimanan, maka sudah jelas balasannya dari Allah adalah neraka jahanam. Janganlah sampai kita termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Berimanlah kepada Allah, karena dengan iman kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Sahabat sekalian, untuk beriman tentunya ada konsekuensi yang harus kita laksanakan. Pertama, kita harus bisa membuktikan keimanan ini dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsekuensi dari keimanan ini adalah kita ada pihak yang tidak senang, yang benci terhadap orang yang beriman. Dan pihak ini, orang kafir ini, senantiasa melakukan berbagai hal untuk menghalangi orang-orang yang beriman ini. Nah, bagi kita orang yang beriman, tentunya harus sadar, harus menyadari bahwa ada pihak-pihak yang senantiasa mengganggu orang yang beriman. Jelas dalam keterangan, musuh yang nyata itu adalah syaitan. Tapi syaitan ini bisa berasal dari golongan jin dan manusia. Jadi golongan jin dan manusia, mereka bekerja sama untuk menghalangi orang-orang yang beriman dalam menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Nah, bagi orang yang beriman, apapun resiko, apapun ancaman dari orang-orang kafir, dari godaan syaitan yang terkutuk, maka dia akan istiqomah memegang keimanannya, walaupun harus tadi menderita siksaan dari orang kafir. Tapi orang yang beriman, benar-benar beriman, benar-benar imannya kuat, maka dia akan mempertahankan keimanannya. Seperti halnya Bilal bin Rabah, itu walaupun harus disiksa oleh Sumayyah untuk supaya meninggalkan keimanannya, tapi Bilal tetap teguh pendirian mempertahankan keimanannya, tetap memegang dua kalimat syahadat,
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ahad, ahad, ahad. Dia tidak mau kembali kepada agama nenek moyang. Demikianlah mungkin ya. Semoga Allah memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada keimanan kita. Semoga Allah memberikan petunjuknya. Demikian para sahabat sekalian, ulasan dari surat Al-Buruj ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang istiqomah, memegang teguh dua kalimat syahadat. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan hanya Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai uswah kita dalam hidup ini, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.